Nah, Pak Nanang, saya pengen bertanya nih Pak Nanang. Pak Nanang, historisnya alasan utama nih kenapa memilih tinggal di tengah hutan belantara seperti ini. Kalau kemarin kan kakaknya Pak Asep. Pak Asep akibat depresi, putus cinta, ditinggal nikah sama pacarnya dari Bandung pas bujang, tinggal di sini, menetap di sini sehingga mempunyai istri dan anak juga di sini. Nah, kalau Pak Nanang sendiri nih, alasan terkuatnya kenapa sih Pak? Pengen menyepi ya Pak. Penyepi gimana Ya, maksudnya? jadi jauh dari keramaian lah. Oh iya betul-betul Pak ya. Jadi istilahnya pengen kalau ibadah tuh fokus ya Pak ya. Iya. Kan di sini nggak ada gangguan apa-apa, sunyi, sepi. Tapi kan menyepi, sunyi, sepi, mengerikan ya Pak ya, mengerikan sekali. Memang. Nah, selama tinggal di sini, Pak Nanang pernah mengalami kejadian apa aja sih Pak? Kejadian aneh, kejanggalan-kejanggalan yang di luar nalar manusia tuh Pak. Misalkan kan Pak Asep mah cerita gaibnya banyak. Selama tinggal di sini, kalau Pak Nanang sendiri ada apa aja sih Pak? Pernah? Kalau baru di sini ya, Mm, kalau baru di sini baru 4 hari kalau nggak salah. mm. Ini kan sepeda mainan anak saya ini yang ini nih. Oh iya, ya betul. Mm, Ditaruh di situ di depan. depan. Kirain kan langsung ada suara lagu-lagunya gitu. Oh nyala sendiri. Nyala sendiri. Kirain biarin itu konslet kata saya ya. Heeh, Mungkin konslet. heeh, Tapi kan kalau namanya konslet itu heeh, lagunya kan harusnya tetap itu aja ya. heeh. Ini kan ganti-ganti terus. Oh. Ulangi lagi ke dari awal Sampai akhir. sampai akhir, ulangi deh terus-terusan ulangi. Itu aja. Iya. Nah jadi teman-teman iya kan waktu awal-awal pertama kesini Pak Nanang selama 4 hari. Jadi sepedanya Denova ya, Nova. Nova. Denova, anak kecil yang waktu di video siang tuh waktu ketemu sama si ibu. Jadi sepedanya ditaruh di depan, sepedanya nyala sendiri kayak ada yang bunyiin. Ya. Nah mungkin apakah sosok Abud tersebut karena yang ngajak main Teh Petri tuh. Kan Teh Petri sempat Ya, bercerita ya dulu. diajak main sama si Abud, sosok gaib yang kecil, hitam kata Teh Petri anak apakah itu Pak atau gimana? Mungkin itu kan dari dulu udah ada di sini. Mm-mm. Mungkin itu kan jadi bagaimana ya? Itu emang masih tetap di sini. Tapi Denova Kayak- sendiri pernah main sama sosok tersebut kan Teh Petri waktu balita suka diajak main sama Abud? Kalau sekarang itu belum ya. Belum. Dan jangan sampai apa ya? Ya, sampai ganggu gitu lah. Mm-mm. Tapi itu walaupun itu sosoknya nggak ganggu sih. Mm-mm. Malah Biasanya melindungi ya, ya malah melindungi gitu ya. Waktu dulu itu pernah, waktu dulu nih Mm-mm. anak yang pertama saya, Si Teteh si De yang 16 tahun tuh siapa? ya yang sekarang di bangku kelas 3, Ya, kemarin sempat ada videonya. pernah dulu kan waktu di sini belum punya yang dua, belum. Mm-mm. Pertama itu kan ada apa ya? Kalau di sini tuh engang lah, engang kan terbang nih. Langsung waktu itu anak saya lagi kecil di sini, lagi mau mandi, Mm-mm. si Nyiro itu napuk semua ke badannya. Blot. Saya kan mau nolong bagaimana? Uh-uh. Oh gitu. Mandi di sini waktu mau mandi. Langsung kan si Nyiron itu semua Nempel di badan. nempel badannya. Saya mah kan udah bagaimana, mau nolong bagaimana, bingung gitu. bingung. Tapi alhamdulillahnya begitu nempel semua itu nggak lama lah, 2 menit langsung pada terbang lagi. Alhamdulillah nggak ada yang gigit sama aku. Odeng kalau sebutan sini itu. Odeng itu berarti engang ya. Lebah. Lebah. Tawon ya, lebah. Tawon yang gede. Jadi biasanya kalau kena gigitan lebah itu lumayan perihnya minta ampun. Nggak perlu itu bisa mati. Bisa meninggal dunia, emang betul. Jangankan orang munding juga ini Iya. kerbau, Iya. Kerbau. bisa mati. Iya. Satu aja perihnya minta ampun apalagi satu sekujur badan. Itu kayak Pak Ica si manusia lebah. Iya. Kisah Pak Ica si manusia lebah gitu. Kalau Pak Ica mah kan punya jampe-jampenya. Ini kan menimpanya sama anak kecil, anak balita kan tidak masuk di akal. Harusnya kalau secara syariat harus meninggal dunia apa ya? Ya iya itu kan badannya Udah juga udah ditempeli nggak semua, kelihatan. Waduh, banyak banget. Udah nggak kelihatan badan anak saya itu. Apakah mungkin dilindungi sama sosok Abud atau gimana Pak?
nggak tahu ya karena itu saya nggak lihat sih, tapi Mm-mm. kan itu janggal lah kalau di Iya, aneh, dari suatu nalar keanehan. ya, Nggak masuk di akal yang ya. nggak masuk di akal gitu itu. Mm-mm. Padahal itu kejadiannya siang gitu. Siang. Apalagi lama 2 menit kata bapak ya. Lama 2 menit itu. Nah, Anak saya yang udah nggak kelihatan. Berarti yang cewek itu ya, Pak ya? Iya yang cewek. Rinda itu ya. Iya Rinda namanya. Selain itu Pak pernah ngalami kejadian aneh, hal-hal gaib, misalkan yang ketuk pintu atau gimana? Kalau itu mah emang sering ya. Kalau di sini Kak. Jadi dulunya itu emang ya Mm. orang tua saya itu narok gitu di sini. Jadi Hmm. kalau disebut namanya gitu ya. Ah. Kalau disebut namanya dia itu pasti datang. Oh. Kalau kesini itu seperti naik aja blok gitu nah. Oh. Si ekornya plak 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 terus keliling di Rumah. rumah. Jadi semacam harimau atau gimana Pak? Iya. Kaboa, dari Kaboa atau gimana ya Pak ya? Itu dulu. Nggak tahu itu mungkin dari orang tua saya mungkin Zaman dulu. Karena pasti orang tua zaman dulu punyalah yang kayak gituan ya Pak ya, Iya. untuk buat perjagaan sendiri. Kalau Pak Nanang sendiri punya perjagaan ini, kalau tinggal di hutan kan takutnya ada Ya, apa-apa. alhamdulillah. Ada. Kalau masalah itu. Ada ya Pak ya, pasti ya. Nggak mungkin orang sembarangan yang berani tinggal di tengah hutan seperti ini. Contohnya Pak Asep dari Bubujang. Masih muda, berani tinggal di sini walaupun kalau zaman sekarang depresi karena putus cinta nggak bakal mungkin segitunya. Tapi Pak Asep bener-bener nekat ya Pak Asep. Rumah itu bukan gini. Oh Di gitu. sana di atas 2 meter kali 2 meter. Ini Hmm. saksinya Nanang juga. Oh, nah kalau Pak Nanang sendiri kan Pak Asep ini asal dari Bandung. Ya. Kesini depresi akibat putus cinta. Kalau Pak Nanang sendiri karena apa nih ngikutin jejak Pak Asep ke sini? Dia ngikutin. Ngikutin Oh. ngikutin karena di sini tanah sayang gitu nggak Mm. terus sama kakak saya sendiri gitu. Oh. Makanya saya kesini. Jadi ngegarap itu Ya. juga lahan juga Pak. Ya udah bosan lah hidup di Bandung gitu. Iya betul ya Pak ya. Keramaian ya Pak ya. Keramaian. 8 hektar gak keurus juga. Oh, 8. Ya kan Pak Asep punya 8 hektar. Kalau Pak Nanang sendiri ngegarap berapa hektar, Pak? Itu kan namanya keluarga. Bareng-bareng Oh. Jadi ya. nggak ada yang hak milik sini. Oh. Jadi dibagi 2, 4 Enggak. hektar. Hak bersama keluarga, cuman kalau yang di Bandung mah udah nggak ikut-ikut lah. Oh. Jadi khusus yang tinggal di sini. Nah, sini aja. Siapa yang menanam dia yang memetik Iya. hasilnya gitu ya. Kalau Pak Nanang ke Jabung atau kemana? Jabung kan Pak Asep Jabung. ke Jabung. Jabung, cuman saya ini kan ada yang apa ya? Ada yang ngasih kepercayaan Hmm. suruh tanam jagung. Oh, jagung bukan jabung. Jabung sama. Oh. Saya itu yang nanam sendiri kalau jabung, Mm-mm. modal sendiri. Kalau ini saya ada yang ngasih modal gitu. Suruh nanam jagung itu 5 hektar. Mm-mm. Cuman ada yang ngasih modal gitu. Oh, gitu. Ya, Jadi digarap sama Pak. ya sama Pak saya Nanang. sendiri gitu. Untuk itu satu kali panen bisa dapat berapa ton, Pak? Kalau itu belum tahu ya, Mm-mm. belum tahu. Belum ada hasil gitu. Baru mulai. sekali. Oh, baru memulai. Baru mulai. Baru mulai. Jadi baru memulai ya Pak ya. Ya, Kalau di Jabung pernah panen berapa kali Pak? jabung udah panen 2 kali. 2 kali. Omset penghasilan berapa Pak? Hampir kalau di Pertama 4 ton. pertama 4 ton, Heeh. Wih, Dua genep. 6 ton, terus 4 ton lagi. 4 ton, 6 ton berarti 4 ton. kalau 4 ton itu kali 3.000 ya Pak ya? 2.000. 2000. Waktu itu 2000 ya. 2.000 berarti 8 jutaan ya Pak ya? Ya. Itu dari luas lahan berapa hektar yang ditanami? Itu yang Itu di atas. sedikit Tahu. yang atas. Oh, cuma sedikit. Sedikit aja Ah. 8 8 juta, 80 8 juta, 8 juta aja. 4 ton kan? 4 ton aja. Bukan 4 bulan itu satu bulan. satu bulan. Kalau Pak Asep kan puluhan ton panennya. Kalau Pak Nanang mungkin masih tahap belajar di Pak Asep ya Pak ya. Iya. Nantinya juga bisa sukses ke sama kayak Pak Asep, Iya. bisa bangun rumah mewah. Iya. Nah, kalau rencana sendiri Pak Nanang misalkan ada rezeki dari Jabung mau bikin rumah mewahnya di tengah hutan ini atau di mana Pak? Atau di perkampungan? Mungkin karena punya anak ya, Hmm, buat kedepannya gitu. Mungkin di perkampungan di perkampungan ya Iya. supaya aman ya Pak ya. supaya aman. Nah, Pak Asep pernah Pak Asep lupa Pak Nanang. Pak Nanang pernah nggak malam-malam tengah malam keluar rumah misalkan atau pulang ke rumah? Pernah nggak Pak kesini? Ada Ya, itu lagi, mah Pak. sering kalau gitu mah. Udah Hampir kebiasaan. tiap hari gitu. Pernah ketemu apa aja di jalan Pak?
Ya kalau yang ketemu gitu mah sering sih. Gituan apa maksudnya? Ya makhluk-makhluk Gaib. gaib mah sering. Apa aja sih Pak pernah ketemu apa aja dan di mana gitu? Seperti orang yang apa ya, yang tinggi besar gitu ya sering. Oh, terus? Malahan ini ada kisah ya. Ini Hah? kan kandang Domba kambing yang belakang. kambing ya. Itu kan kandang kambing waktu itu ada kakak saya yang di Bandung Heeh. datang ke sini. Terus si kandang kambing itu kan dipoto Heeh. sama HP ya. Heeh. Ada Kan- penampakan. Kandang kambingnya itu nggak ada sama pun. Enggak ada kandang kambingnya, enggak ada. Nggak ada, yang ada orang tinggi besar aja. Waduh, benar-benar aneh nih. Mungkin itu yang orang yang tinggi besar itu yang disimpan sama bapak Bukan. orang tua Bukan. bapak bukan menjaga, bukan. Hmm. Bukan seperti itu. Bukan. Kalau di jalan ya sering ketemunya di daerah mana sih, Pak? Ya daerah waktu turun dari aspal Oh, Iya. ke sini ya udah. pasti banyak. ada. Oh, itu daerah rawannya Mm-mm. mungkin gitu ya. Ya karena ini kalau kata orang sininya juga ya, Hmm. ini yang paling rawan Hmm. di sini. Paling angker ya, Pak Paling ya. angker Lembah tempat- ini ya, Pak ya? Iya. Tapi pernah mengganggu mencelakai Pak Nanang mungkin pas di perjalanan pakai sepeda motor atau jalan kaki. Belum ya, alhamdulillah ya. Cuman hanya menampakkan sosoknya doang. Iya, kalau ganggu enggak. Kalau- Alhamdulillah. Enggak ganggu. Cuman pernah satu kali kejadian sini, Gimana? motor kan ngegas sendiri sini. Oh, Oh. itu Motor gimana tuh kejadiannya, Pak? Hah? Kejadiannya bisa ngegas sendiri. Motor kan di apa ya, langsam ya, Iya. Mm-mm. di sini di langsam Lagi manasin atau di mana? nganasin. Oh, Di pagi-pagi berarti ya. Iya. Tiba-tiba kan nabrak bilik. Oh, nabrak rumah Sendiri. jalan sendiri. Ini jadi ngegas sendiri. Wih, ngeri ya, Pak. Sampai hancur berarti rumahnya enggak? Enggak, cuman pelan. Enggak, cuman maju aja sih motornya. Setelah itu ada kejadian apa aja lagi, Pak? Enggak ada ya. Enggak ada. Nggak Kalau ada. ke istri Bapak sendiri mungkin istri pernah curhat, Pak, kalau Bapak misalkan lagi keluar rumah malam-malam atau belum pulang, Kalau dulu pernah, gimana? saya kan waktu itu pernah juga sama istri saya di sini ya, Mm-mm, sebelum punya anak nih. mm-mm. Pernah di sini juga. Malahan istri saya kan pernah menjerit lah. Seperti sinar kan masuk tembus ke Rumah. Merah yang merah. merah itu ke tembus ke bilik. Istri saya itu kan sampai loncat. Malam Malam sekitar jam 9 lah. Sen- sendirian. Waktu itu cuma saya berdua sama istri saya. Oh. Waktu belum punya anak. Itu ada sosok cahaya merah Saya masuk ke merah dalam ini rumah. Tembus ke bilik gitu. Itu cahayanya berasal dari mana, Pak? Dari arahnya arah sana. Oh, dari hutan Cibuntu Iya. itu. Wah, ngeri ya. Ini Bapak enggak piara apa anjing gitu buat penjagaan enggak? Enggak. Oh, enggak. Hanya itu yang disimpan sama orang tua. Iya. Perjagaan itu ya, Pak ya? Karena kepercayaan ada di diri kita sendiri sih. Ah, iya, betul. Tapi ini Pak, mohon maaf ya Pak ya, karena di video sebelumnya banyak banget yang komentar takutnya ada orang jahat lah atau gimana gitu. Kalau masalah itu udah nggak takut sih. Udah nggak takut karena nggak mungkin juga berani ke sini ya Pak ya. Mungkin orang belum nyampe juga ya udah mungkin Udah kayak ketakutan. udah Heeh. celaka gitu Berpikir kalau dua di sini. kali ya, jangan aja teman-teman di video sebelumnya kan banyak yang komentar itu takut kalau malam-malam ada orang jahat atau gimana. Jadi hutan ini benar-benar sangat angker, terkenal mungkin kalau orang Lemah Sugih Majalengka khususnya pada tahu hutan Cibuntu itu angkernya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada ya orang yang mau berbuat jahat ke sini, mungkin istilah mikir dua kali di perjalanannya sangat mengerikan ya Pak ya, Iya. sangat mengerikan dan juga banyak banget cerita kalau misalkan udah datang ke sini jarang yang susah pulang ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Itu gimana Pak? Pernah ada kejadian nggak Pak? Oh itu sering. Sebelum gini kan itu sering orang, jangankan orang luar, orang Cibulannya juga masuk sini keliling nggak bisa pulang. Di linglung gitu, Pak. Iya. Itu kan orang-orang ini dari orang tua Cibulan juga pada tahu kalau daerah sini. Itu kan pohon bambu yang di atas itu tuh kan. Ceritanya itu. Apa? Tengah jatuh gini. Itu kan ceritanya Akarnya ke atas. pohon bambu itu kan udah nungging akarnya. Akarnya di atas. Akarnya di atas. Jadi merinding saya dengarnya, Pak. Biasa Begitu besoknya kan berdiri lagi. Oh. Di bambu yang di atas itu. Di samping rumah Bapak itu yang siang. Itu yang
Oh ya siang kalau siang mungkin di video siang pasti kelihatan. Soalnya saya pernah ke sana. Jadi teman-teman ada pohon bambu, malamnya terguling, akarnya benar-benar di atas terbalik, siangnya balik lagi normal. Iya. Berdiri lagi ya Pak Itu ya. pada tahu orang tua Cibulannya. Sepuh itu pas pada tahu. Saking angkernya, Iya. tanaman yang segitu gedenya juga bisa kebalik gitu ya. Apalagi kalau jangankan inilah kita masuk ke area ini ya ke bawah, pasti bulu kuduk itu pasti merinding kalau walaupun siang. Oh iya. Kalau masuk ke sini nih ke bawah ini, Berarti sangat kuat aura ininya mistisnya sangat Pak ya. kuat kalau di bawah ini auranya. Aura negatifnya Pak ya. Iya. Itu pernah nggak Pak kejadian yang masuk ke sana nggak pulang-pulang lagi sampai detik ini atau masih bisa pulang tapi lama gitu? Atau Pulang cuman lama gitu dipermainkan aja. Satu hari satu malam. Satu hari Tidur satu di malam lah kebun, rata-rata. tidur di kebun. Oh 1 hari 1 malam tidur Iya. sambil di kebun. Pernah paling lama 1 hari 1 malam. 1 hari 1 Tapi malam. Bapak Asep sendiri belum pernah. Enggak, jadi orang itu lihat ya, rumah saya itu lihat mau minta tolong. Mm-mm. Udah dilurus-lurusin rumah saya itu ke sini lurusnya, naik belok Belok. lagi. Jadi si rumah ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh, jadi cuma kelihatan doang pas disamperin jadi belok Iya, aja gitu. jadi nggak ketemu. Itulah hal gaib, tapi saya nggak berani mencoba teman-teman untuk urusan itu. Jadi silahkan aja kalian yang benar-benar punya keberanian diri datang ke sini ya Pak ya. Iya. Kalau saya mah udah benar-benar nggak berani, dengar ceritanya aja udah ngeri banget. Ya, udah dingin ini leher Enggak saya. lah kalau apalagi kalau malam di sini itu nggak ada. Aman ya Pak ya. Tapi insya Allah kita juga akan pulang dengan selamat lagi ya. Amin. Karena kita ditemani sama Pak Asep. Istilahnya Pak Asep benar-benar kuncen, orang yang pertama tinggal di sini ya Pak ya. 15 tahun. 16 tahun Pak Asep juga sempat kata Pak Asep tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di rumah Pak Asep atau di perjalanan menuju ke sini. Katanya waktu pas bujang itu kayak ada gangguan mental ya Pak Asep ya. Iya. Tiba-tiba tengah malam naik pohon, tidur di pohon, terus bikin ayunan, tidur di ayunan. Karena pemikiran putus cinta, memikirkan terus pacarnya yang dikawin sama orang. Kalau Pananang mah enggak ya Pak ya? Nggak sempat ada gitu-gituannya Pak ya? Aman. Aman. Jadi Pananang mah datang ke sini itu hanya untuk menyepi, istilahnya pengen jauh dari keramaian karena bosen hidup di Bandung. Seperti yang Pak Asep bilang kan, kalau misalkan Pak Asep tidak kabur ke sini, kalau di Bandung mungkin frustasinya udah pasti minum minuman keras, berkelakuan gak bener lah Pak Asep ya. Pokoknya Negatif lah Iya. pokoknya kelakuannya. Larinya pasti ke Larinya ke negatif karena ya namanya juga diputusin cinta, lagi cinta-cintanya. Nah, kalau kesini mah kan aman, jadi punya pengusaha, punya penghasilan, lahan jadi luas ya Pak ya. Pak Nanang juga sama. Oke Pak Nanang, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan lain dari Mang Eka? Ada nggak? Ya cukup. Anda lihat Ya sedikit mungkin kalau ini kan di hutan belantara bisa dikatakan seperti itu ya. Bapak sendiri pernah didatangi binatang buas nggak? Oh gitu ya, betul-betul. kalau itu belum pernah. Kalau yang misalkan ular, babi kayak gitu Pak? Belum. Pernah, alhamdulillah. Di perjalanan mungkin Pak? Kalau perjalanan sering. Sering. Kalau lagi pulang ke sini malam-malam sering. Tapi hanya melihat mungkin ya Pak, nggak sampai mengganggu atau Enggak, kalau ular enggak mematok gitu. Tapi kalau saya lihat pasti bunuh. Oh, Bapak nggak takut kalau misalkan dibunuh ternyata itu bukan binatang atau Tapi gaib gitu. Ya. gaib gitu, Tapi kan niatnya saya bunuh ularnya. untuk menjaga diri, melindungi diri daripada Daripada mencelakakan diri sendiri, mencelakakan, lebih ya. baik Saya bunuh kalau Bapak Nanang ya. Iya. Nah, ini, oh iya, Oke, itu mungkin cukup. oke, siap. Pak Nanang terima kasih atas kunjungan, diterimanya kami bertiga berkunjung ke sini. Malam-malam udah ganggu waktunya Pak Nanang, lagi istirahat juga, lagi enak-enak istirahat ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan tidak ganggu sedang ini sama istrinya. Wah, ini kalau udah ini itu mah capek pokoknya lah. kalau ini itu mah nggak, yang ngertinya yang udah menikah aja gitu. Kalau yang belum menikah belum nggak bakal ngerti. Ini Pak Nanang ada sedikit rezeki mohon diambil. Ini mah buat beli kopi lah Pak Nanang ya. Iya, makasih. Terima kasih yang suka menonton sampai detik ini. Kita doakan semoga Pak Nanang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, usahanya dilancarkan, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian saja. Kasihan Pak Nanang mungkin mau istirahat, mau tidur. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Kang WK Jurnal mungkin pamit undur diri ya Kang WK? Iya. Kang WK pamit undur diri. Mr. Najar juga pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, sekedar